Negosiasi CPU RI dengan Uni Eropa selalu alot indef. Alihkan saja ekspor CPU kita ke negara lain. Peliknya hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait impor komoditas seperti crude palm oil merupakan isu lama yang tak kunjung menemukan titik akhir. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto mengatakan, Uni Eropa bukan merupakan negara pengimpor CPO utama dari RI. Menurut dia, jika memang negosiasi yang dilakukan selalu alot, ada baiknya jika negara tujuan ekspor CPO RI dialihkan ke negara importir lainnya, seperti China, India, Bangladesh, ataupun Pakistan. Sebetulnya kalau secara umum ini kan isu lama. Memang dari dulu cara Eropa menggunakan kebijakan non-tarif barirnya itu adalah isu deforestasi. Eropa bukan pasar utama kita, sebetulnya tinggal kita alihkan saja ke negara lain yang bisa menerima produk Indonesia, kata Eko kepada Kompas.com. Eko mengatakan kebijakan Uni Eropa yang melarang impor CPU dinilai menyumbang potensial loss yang cukup besar, yakni senilai 44 triliun. Eko menambahkan dalam beberapa diplomasi yang dilakukan, Eropa selalu mempertahankan pendapatannya dan sulit untuk dimenangkan. Menurut Eko, cara yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah mendekati 1-2 negara Uni Eropa yang memang memiliki ketergantungan besar terhadap minyak nabati. Dengan cara ini akan lebih mudah untuk melancarkan ekspor komoditas RI. Beberapa duta besar kita juga melakukan upaya untuk mendekati negara Uni Eropa seperti Swiss misalnya, jadi tidak langsung ke Uni Eropa karena akan menjadi kesepakatan besar dan jika 1-2 negara tidak setuju maka akan mempengaruhi negara lain, lanjut dia. Sebaliknya, jika pendekatan dilakukan antara negara, maka peluang RI untuk bisa mengekspor CPU akan lebih besar. Eko menekankan beberapa perusahaan sawit di Indonesia juga memiliki sertifikasi RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil yang menjamin bahwa CPO yang dihasilkan bukan dari deforestasi hutan. Kalau ada 1-2 negara yang memiliki ketergantungan minyak nabatinya cukup besar, kita bisa masuk misalnya dengan produk yang tersertifikasi RSPO. Kalau lolos RSPO harusnya juga bisa diterima, tambah dia. Kementerian Perdagangan Kemendak memastikan saat ini ketentuan rasio kuota hak ekspor produk minyak sawit mentah dan produk turunannya tidak ada perubahan. PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi mengatakan ketentuannya tetap sebesar 8 kali dari besaran hasil validasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk CPU dan atau minyak goreng yang dilaporkan melalui SIMIRA. Pernyataan tersebut disampaikan Didi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak ada perubahan sama sekali, yaitu tetap 1:8. Pemerintah belum berencana melakukan perubahan menjadi 1:9 atau perubahan lainnya. Saat ini ketentuan rasio kuota hak ekspor CPU dan produk turunannya sebesar 8 kali dari DMO CPU dan atau minyak goreng, kata Didi dalam siaran pers. Pemerintah belum berencana untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut dalam waktu dekat dengan melihat kondisi ketersediaan minyak goreng di pasar domestik yang masih mencukupi dengan tingkat harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Informasi lain di luar ketentuan tersebut adalah hoaks dan tidak benar, sambung dia. Aturan tersebut juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang penerapan rasio Pangali sebagai dasar penetapan hak ekspor crude palm oil, refined, bleached, and deodorants palm oil, refined, bleached, and deodorants palm oil, dan used cooking oil yang mulai berlaku sejak 1 November 2022. Dalam aturan itu disebutkan ketentuan rasio kuota hak ekspor CPU dan produk turunannya yang saat ini berlaku sebesar 8 kali dari besaran hasil validasi terhadap pelaksanaan DMO untuk CPU dan atau minyak goreng yang dilaporkan melalui SIMIRA.
Sebagai dasar penetapan hak ekspor crude palm oil, refined blacks and deodorized palm oil, refined blacks and deodorized palm oil, dan used cooking oil. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2022. Itu merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang ketentuan ekspor crude palm oil. Didi menegaskan jika ada perubahan aturan pasti Kementerian Perdagangan akan menginformasikan secara resmi.